Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Akila dengan NIM 203242009 dari Prodi PGMI. Dengan video ini guna memenuhi tugas UAS PKN. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang ancaman terhadap persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalian dapat mengetahui ancaman-ancaman persatuan bangsa. Yang kedua, ada mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, di sini kalian dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, sebelum kita ke ancaman, apa sih yang kalian tahu tentang persatuan bangsa? Persatuan bangsa adalah proses mempersatukan perbedaan atau berbagai macam komponen menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Nah, secara sederhana, persatuan adalah berarti gabungan, ikatan kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam dalam suatu kebulatan yang utuh. Nah, konsep kebangsaan dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah seperti konsep kewilayahan dan aspek sosial, yaitu seperti politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya persatuan bangsa. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, modal utama pembangunan nasional. Yang ketiga, mencapai cita-cita nasional. Dan yang terakhir, mempertahankan kemerdekaan. Nah, mengapa sih persatuan bangsa itu penting? Nah, tanpa persatuan bangsa, perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan, sementara persatuan sendiri itu menciptakan keselarasan dan kemajuan bersama. Pada poin pertama, yaitu Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Persatuan menyatukan perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan kelemahan untuk membangun bangsa. Dengan adanya persatuan, mendorong kemajuan bersama, yaitu memungkinkan pembangunan berjalan lancar karena adanya tujuan bersama dan gotong royong dalam mencapai kesejahteraan. Dengan adanya persatuan, kita dapat mengatasi ancaman, yaitu memungkinkan bangsa menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi atau pandemi dengan solidaritas yang kuat. Selanjutnya, dengan memperkuat ketahanan nasional, bangsa yang solid diadu domba atau dipecah belah oleh provokasi dari dalam maupun luar negeri, memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara. Pada intinya, persatuan adalah fondasi agar Indonesia tetap utuh, kuat, maju, dan sejahtera di tengah segala perbedaan dan tantangan. Oke, materi selanjutnya yaitu ancaman. Apa sih yang kalian tahu tentang ancaman? Oke, jadi ancaman adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu, merusak, atau membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, ancaman sendiri bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam ancaman, yaitu ada ancaman internal, eksternal, ancaman militer, dan non-militer. Nah, di sini ada ancaman internal, yaitu meliputi yang pertama ada kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap kemajemukan, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang tidak saling dihargai dapat memicu perpecahan. Yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, di sini yaitu ketidakmerataan pembangunan dan jurang pemisahan antara masyarakat kaya dan miskin dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial. Nah, yang ketiga ada politik identitas. Nah, politik yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan dapat merusak persatuan. Nah, yang keempat ada penyebaran berita hoaks dan konten negatif, yaitu teknologi informasi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi dan kebencian yang mengancam persatuan. Dan yang kelima yaitu ada kriminalitas dan narkoba, yaitu meningkatnya kasus kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah sosial yang dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan. Dan yang terakhir ada paham etnosentrisme dan radikalisme, yaitu sikap yang merasa sukunya itu lebih unggul, dan ekstremisme yang dapat mengancam keberagaman dan keharmonisan bangsa. Nah, ancaman internal atau ancaman dari dalam negeri biasanya yang sering terjadi yaitu sering perbedaan pendapat yang berlebihan hingga memunculkan perpecah belahan antar warga, antar masyarakat, antar kota, dan lain sebagainya. Yaitu biasanya kurangnya toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sikap egois yang mementingkan diri sendiri antar golongan.
yang selanjutnya ada kurangnya rasa cinta tanah air, penyalahgunaan kebebasan yaitu seperti tadi, seperti ujaran kebencian atau berita hoaks. Dan yang terakhir itu ketidakadilan sosial yang menimbulkan kecemburuan antar daerah atau kelompok. Selanjutnya yaitu ada ancaman eksternal, yaitu di sini meliputi berbagai bidang ya. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi, yang kedua ada ancaman di bidang politik, dan yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ada ancaman di bidang sosial dan budaya, yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, contoh ancaman eksternal di bidang ideologi adalah masuknya ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, atau ekstremisme agama, yaitu yang bertentangan dengan ideologi nasional Pancasila melalui berbagai cara seperti propaganda media, dominasi budaya global, atau dukungan terhadap gerakan separatis yang dapat melemahkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, memicu gerakan separatisme, dan merusak moral bangsa. Oke, ancaman eksternal bidang politik ini yaitu gangguan dari negara lain atau aktor luar yang bertujuan melemahkan atau mengintervensi sistem politik suatu negara. Contohnya mengintimidasi, provokasi, dan blokade politik oleh negara lain, terorisme internasional, intervensi berlebihan dalam urusan dalam negeri, hingga manuver militer asing di wilayah perbatasan atau penangkapan nelayan, serta isu-isu diplomatik yang mengisolasi suatu negara. Nah, ancaman eksternal di bidang ekonomi itu biasanya persaingan global, yaitu produk dalam negeri kalah saing dengan produk impor yang lebih murah atau berkualitas lebih baik, membuat daya saing sumber daya manusia itu dan industri itu lebih rendah. Dengan itu kita bisa ketergantungan pada pihak asing, yaitu biasanya pada pinjaman luar negeri, investasi asing, atau pasokan barang impor dapat membuat ekonomi rentan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi di negara memberi pinjaman atau pemasok. Nah, ancaman eksternal di bidang sosial budaya ini lebih umum ya, lebih banyak daripada yang lain, yaitu seperti gaya hidup konsumtif, yaitu mengagumi barang luar negeri, hedon, yaitu foya-foya, terus individualisme itu mementingkan diri sendiri, dan sosial budaya ini tuh lebih ke westernisasi, yaitu meniru budaya barat tanpa seleksi. Nah, dengan ini itu bisa menyebabkan lunturnya nilai agama dan gotong royong, serta masuknya ideologi asing yang merusak moral seperti pornografi, seks bebas, atau intoleransi yang mengikis identitas bangsa. Yaitu contoh gaya hidup konsumtif itu biasanya dengan kecenderungan di barang-barang impor, cara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nah, seperti hedon, yaitu mengejar kesenjangan pribadi dengan tujuan hidup yang tinggi. Nah, sedangkan individualisme itu yaitu sikap yang merasa dirinya itu paling penting dan tidak membutuhkan orang lain. Terus kalau westernisasi itu meniru gaya hidup, yaitu dengan pakaian, kebiasaan yang beracu pada barat secara mentah-mentah tanpa disading, seperti memakai pakaian minim atau gaya rambut yang tidak sesuai dengan budayanya. Nah, lunturnya nilai keagamaan yaitu bisa pengaruh dari gaya hidup bebas dan sekuler dari luar yang membuat nilai agama memberat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu ada dampak ancaman terhadap persatuan bangsa. Yang pertama itu ada disintegrasi dan perpecahan. Nah, dengan adanya disintegrasi dan perpecahan seperti ancaman separatisme, terorisme, atau konflik komunal, yaitu bisa mengubah arah pada perpecahan wilayah dan kelompok masyarakat. Nah, yang kedua itu ada ketidakstabilan politik dan keamanan, yaitu seperti terorisme, spionase, dan sabotase, itu bisa dapat menciptakan rasa takut dan menanggung jalannya pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, dan dapat berujung pada konflik sosial yang lebih besar. Dan yang ketiga ada krisis ekonomi, yaitu ancaman di bidang ekonomi seperti embargo dan krisis moneter, itu dapat melumpuhkan perekonomian, peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan keresahan sosial. Dan yang keempat ada lemahnya semangat nasionalisme, yaitu biasanya ancaman di bidang ideologi seperti radikalisme dan propaganda asing dapat mengikis rasa cinta tanah air dan identitas nasional. Dan yang kelima yaitu ada menurunnya kualitas hidup dengan ancaman bencana alam, pandemi, dan kerusakan lingkungan. Nah, itu dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada terhambatnya pembangunan nasional. Dengan kondisi yang tidak stabil,
dapat mengakibatkan berbagai macam ancaman akan mengganggu fokus dan pelaksanaan program-program pembangunan nasional di berbagai sektor. Oke, kesimpulannya, ancaman terhadap persatuan bangsa itu nyata dan beragam, menuntut kewaspadaan serta upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan keutuhan NKRI dengan memperkuat fondasi ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.